warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Benda. Apa kabar Bunia? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Benda juga sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kita semua sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunia, seperti yang sudah ya kita rencanakan sebelumnya ya, kita kan mau supervisi. Dan hari ini adalah percakapan pra-observasi nih. Yaitu tujuan dari percakapan kita hari ini adalah yang pertama menggali potensi dunia terkait kegiatan observasi yang akan kita laksanakan. Kemudian tujuan yang kedua melihat kesiapan dunia terkait observasi yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi waktu kita nggak banyak nih ya. Iya. Paling nggak sampai 15 menit, nggak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ini, makasih udah hadir nih kamu. Iya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui gitu ya. Untuk observasi nanti rencana dunia, tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajaran pas nanti saya diobservasi itu tentang mengidentifikasi dan menanyakan tentang keberadaan orang, binatang dan binatang di rumah, di sekolah atau di sekitarnya dengan tata bahasa yang benar. Tata bahasa yang benar. Oke, itu ya tujuannya. Oh ya, ini baru untuk anak-anak atau bagaimana? Sebelumnya udah ada materi tentang ini juga? Belum. Ini berarti baru buat anak-anak ya? Baru materi. Oke, nah saya ingin tahu nih kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh dunia? Saya sih pengennya yang penting anak-anak itu aktif. Kompetensi pembelajaran yang penting mereka itu aktif aja dalam belajarnya. Berarti apa itu strategi atau apa? Mungkin strateginya bisa. Iya. Kemudian bagian mana nih yang spesifik deh menurut dunia? Apa nih yang ingin diobservasi? Bagian kegiatan ya berarti pas kegiatan yang aktifnya buat mereka itu. Okay. Jadi dunia ingin anak-anak ini aktif daripada yang biasanya mereka. Betul gitu ya, benar ya. Jadi dunia ingin kompetensi dunia meningkat, bisa mengaktifkan anak-anak siswa gitu. Oke. Ya gitu ya. Kemudian kalau untuk skala, misalnya ada sebuah kontinum gitu ya, ada baris gitu dari 0 dan 10. Menurut dunia ini sekarang berada di posisi mana dari strategi pembelajaran ini? Kan tadi kompetensi yang mau kita kembangkan adalah strategi pembelajaran. Dunia ada di posisi mana nih di kontinum ini? Mungkin kalau dari 0 sampai 10 mungkin saya baru 5. Baru 5. Iya, karena kan saya juga belum tahu itu anak-anak itu bakal seaktif bagaimana dengan yang materi yang saya sampaikan nanti. Jadi maksudnya gimana? 5 ini artinya mungkin setengahnya berhasil, tapi semoga berhasil semuanya. Berharap sih semuanya berhasil. Saat ini berada di posisi 5. Mungkin nanti setelah ini dijalankan bisa ke berapa nih harapannya? Harapannya minimal 8 atau 7. Oke. Itu bukan minimal ya, maksimal ya kalau 8. Bisa, pasti bisa. Nah, saya juga mau mengonfirmasi menurut dunia nih ya, kekuatan dunia apa nih? Kekuatan yang dunia miliki. Kalau saya sih jadi semangat aja gitu ya, artinya lebih semangat aja buat mereka ngajar, mereka bisa gitu dengan materi yang saya sampaikan nanti gitu. Berarti dunia ini udah pokoknya yang dipikirkan murid ya, gimana caranya anak-anak itu lebih semangat, lebih bisa, lebih aktif lagi. Iya. Berarti dunia ingin anak-anak ini lebih semangat, lebih bisa dan lebih aktif lagi. Keren. Nah, peluang untuk perbaikannya kira-kira apa ya? Perbaikannya? Iya, supaya anak-anak ini seperti kan tadi punya harapannya ya, anak-anak bisa aktif, kemudian bisa. Jadi peluang perbaikannya apa? Mungkin saya akan ke strategi pembelajarannya. Jadi strateginya dirubah. Mungkin saya akan rubah supaya gimana caranya tuh anak bisa aktif dalam belajar. Jadi rencana solusinya apa nih Bu?
Jadi saya pertama awal nih ngasih mereka contoh dulu, contoh bacaan, karena kan saya di observasi yang ini saya fokusnya ke anak itu aktif baca dan semuanya aktif untuk mengerjakan yang LK-nya, tugasnya juga semua gitu. Fokusnya ke aktif membaca dan aktif mengerjakan Iya, LK. mengerjakan LK-nya. Kemudian Nah, nanti saya itu akan pertama ngasih contoh dulu ke anak tentang materinya apa. Contohnya seperti ini. Saya kasih selembar kertas dan setiap kelompok itu saya kasih kayak karton sama spidol, terus double tip untuk mereka menulis dan menempelkan nanti hasilnya seperti apa yang mereka identifikasi dari soal atau kertas yang saya berikan kepada mereka. oh iya, berarti Buni akan menyiapkan karton, kemudian Spidol, penggaris juga, double tip sama berarti penggaris. itu yang Bunia sebutkan tadi adalah sebuah strateginya ya. Ya, strateginya. Jadi yang harus disiapkan mungkin apa nih Bu? Spidol dan Spidol, karton, sama double tip aja. Karena mereka nanti akan membaca hasil identifikasi mereka dari soal itu, nanti dibaca sama mereka. menarik nih. Nanti ini anak-anak ini ada tidak mengidentifikasi juga ya Bu Ya, ya. ya. Iya. Kira-kira kapan ini Bu saya bisa mau observasi? Mungkin insya Allah ya Senin, Senin. hari Senin besok, Berarti masih satu minggu lagi ya. Ya, 1 minggu lagi ya. Satu Oke, minggu lagi Senin. saya jadi mempersiapkan dulu semuanya biar ini dulu Kemudian ya. kelas berapa itu? Kelas 8? 83. Saya kebetulan adanya jadwal itu ada di 83. Hari Senin. Jam ke berapa? Jam ke-3 sampai jam ke-4. Oke, berarti sebelum istirahat ya. Ya, sebelum istirahat. Oke, baik Bunia. Setelah istirahat ada jam kosong nggak? Ya, ada bisa. Boleh nggak? Berkenan nggak? Misal setelah istirahat kita ngobrol lagi terkait kegiatan observasi yang sudah saya lihat gitu ya. Jadi kita akan ada obrolan sedikit mengenai Boleh, hasil observasi. silakan. Oke. Ya. Nah, yang akan bantuin Bunia kira-kira siapa nih untuk kegiatan Observasi nanti ya, ya. kira-kira. Mungkin saya akan bertanya dan meminta bantuan dengan yang guru bahasa Inggris yang senior juga, supaya karena mereka kan lebih banyak pengalamannya dari saya, jadi saya lebih belajar sama mereka. Oke, berarti Bunia akan ngobrol juga nih ya dengan guru-guru senior terkait pengalaman yang mereka miliki. Jadi Bunia mungkin bisa dapat apa nih tambahan? Iya bisa jadi tambahan untuk atau pendapat gimana nih kalau seandainya strateginya begini, atau mungkin modelnya yang enak kan kayak gini, nggak apa-apa gitu. Jadi buat sharing aja. Oh iya. Jadi akan sharing untuk dengan perbaikan. ya, sharing dengan guru senior ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan rencananya apa nih? Untuk keberhasilannya. Ya, keberhasilan dari kegiatan itu kan ada observasi, nanti Bunia bisa melihat bahwa itu berhasil atau tidak. Ukurannya apa? Ukurannya saya mungkin pertama kan mereka dites untuk baca yang dari yang mereka kerjakan per kelompok itu kan. Oh, iya. Nah, dilihat dari cara baca mereka. Dilihat dari cara baca mereka, terus hasil yang mereka baca itu kan mereka mengidentifikasi dari soal yang sudah di campur-campur, kan mereka memilih kan, itu soalnya udah dicampur. Jadi mereka memilih, berarti ketika mereka memilih berarti mereka sudah paham dengan apa yang saya maksud. Kalimat yang mana yang termasuk ke yang A, kalimat mana yang termasuk ke yang B. Jadi dari situ ya ambil data untuk keberhasilan. Kira-kira kalau saya bertanya mengenai persentase, menurut dia kira-kira dianggap itu berhasil kan, kira-kira berapa persentasenya? Keinginan harapannya? Kalau harapannya ya pengen sampai 80 saat minimal 70 pengen. Tapi kan ini kan baru rencana ya. Jadi kita nggak tahu nih nanti keberhasilannya sampai mana. Mungkin 100. Amin. Amin. Oke, baik teman ya. Karena waktunya memang gak banyak ya. Terima kasih ini udah nyempetin ke sini. Jadi saya konfirmasi ulang ya, hari Senin ini ya. Ya, Senin minggu ini. Ya.
minggu depan Ya, nanti, minggu depan seminggu yang akan datang, di yang akan datang. kelas 83 di bawah ya, Iya. jam ketiga keempat. Oh iya, ketika saya melaksanakan observasi saya izin untuk mencatat, berkenan ya? Ya insya Allah iya boleh insya Allah itu boleh Bapak. Oke, nggak apa-apa ya, Ya. Bun ya. Baik Bun ya, terima kasih sudah Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa di hari Ya. Senin setelah observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa tadi pagi? Ya, berarti kalau sudah, kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oke. Sebelum Ibu mengajarkan kalian, Ibu akan bertanya tentang kabar-kabar. How are you today? Mestinya kalau Ibu bilang how are you today, berarti kalian jawab
Mana yang termasuk kepada Denis, mana yang termasuk kepada DA.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, sudah istirahatnya? Udah. Sama-sama. Hari ini full nggak? Enggak, cuma tiap hari nggak ada yang full karena tiap hari ada jam sampai di Jumat. Oke, kita ngobrol lagi ya. Tadi sudah observasi, kemudian Bu Nia juga sudah istirahat, sudah lega mungkin ya? Ya, Sudah agak tenang. Lebih tenang. Baik Bu Nia, untuk pertemuan kita yang sekarang, jadi untuk tujuan kegiatan kita ini adalah merefleksi observasi yang sudah dilakukan tadi, gitu ya. Untuk Bu Nia sendiri, kira-kira gimana nih? Apa yang dirasakan oleh Bu Nia dari kegiatan yang telah berlangsung tadi? Kalau yang saya rasakan, saya sangat senang ya. Senangnya kenapa? Karena banyak dari anak-anak itu paham dan apa yang saya sampaikan. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi Bu Nia merasa senang karena tujuan pembelajarannya tercapai. Oh, iya. Gitu. Oke, jadi tujuan yang sudah Bu Nia rancang, alhamdulillah hari ini sudah dipraktekkan Ya, di kelas dan alhamdulillah ya. Oke, kemudian inspirasi apa nih yang muncul dari pengalaman atau dari perasaan Bu Nia tadi yang udah perasaan senang tadi? Oh iya, jadi ketika saya ngelihat anak-anak itu baca ya, kan memang ketika anak mau baca aja itu kita udah senang ya, karena untuk membaca bahasa Inggris itu kan lumayan ya, anak-anak itu basicnya juga memang kurang, jadi memang harus ada dorongan yang benar-benar mendukung mereka untuk mau belajar baca aja belajar baca. Jadi saya lebih bersemangat lagi untuk mengajarkan membaca dalam bahasa Inggris untuk kelas itu. Wow, jadi inspirasinya itu ya, Ya, jadi lebih semangat lagi. Oh ternyata bisa anak-anak itu kalau kita memang harus semua. Nah pasti mereka satu sama lain tuh, oh iya berarti yang lain aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Oke, luar biasa, keren. Kemudian apa ya yang kira-kira diketahui atau dipahami oleh Bu Nia, yang dipahami dari kejadian ini tadi? Oh, yang saya pahami jadi kayak anak-anak yang jarang sekolah tuh ya, kayak Rivaldo atau siapa, tapi mereka tadi mau gitu baca, mereka mau mengikuti belajar aturan-aturan belajar yang tadi kita sampaikan seperti ini, mereka masih mau diajakin ngobrol, dan itu itu tuh semangat anak-anak yang susah untuk belajar bahasa Inggris, tapi mereka pas waktu saya mengajar, mereka mau berpartisipasi dan mau membaca gitu. Berarti menarik sekali ya. Berarti Bu Nia berhasil anak-anak yang tadi kata Bu Nia super tidak hadir sekolah, tapi ternyata terlibat kegiatan gitu terlibat ya, dan dia mau gitu, dan dia mau baca ke depan juga, mengerjakannya juga mau. Dan sampai tadi kayak di evaluasi yang masing-masing evaluasinya, mereka bener ngerjain gitu, dan itu ada dikumpulin. Biasanya mereka kalau ada tugas jarang untuk mengambil. Wow, gitu. Berarti berhasil menarik antusias murid ya. Amin. Oke. Kemudian kalau hal-hal yang sudah baik apa ya Bu Nia? Kalau yang sudah baik mungkin kayak penyampaian saya ke anak tentang materi yang tadi, keberadaan benda ya, menunjukkan keberadaan benda itu satu atau lebih, mereka paham menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Apa kira-kira ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut? Yang bisa dikembangkan lebih lanjut mungkin kalau saya sih pengennya mereka bisa baca bahasa Inggris aja dulu. Itu jadi baca kalimat dalam bahasa Inggris aja. Karena kan ini bukan bahasa sehari-hari ya. Itu sulit untuk mereka berteman dengan bahasa itu tuh sulit gitu. Paling tidak mereka mau dulu baca gitu ya. Mau dulu baca. Kalau rencana ke depan apa nih Bu Nia? Kalau rencana ke depan saya pengennya setiap pelajaran bahasa Inggris saya memberi mereka sedikit paragraf tentang membaca teks dalam bahasa Inggris. Sedikit paragraf tentang membaca. Maksudnya satu paragraf aja gitu, satu paragraf. Tapi mereka nanti di pertemuan pertama, pertemuan minggu ini
berapa orang, 5 orang dulu kan, biar tidak mengganggu pelajaran yang akan disampaikan juga ya. Oh, Jadi iya, tapi iya, iya. ada hasil yang dari yang membaca itu, mereka juga ada hasilnya untuk bisa membaca. Wah, keren Gitu. itu. Keren ini, keren. Kemudian apa indikator bahwa anak-anak tadi atau murid di kelas tadi mendapatkan pemahaman yang sudah pemahaman pembelajaran yang sudah Bunia sampaikan? Mereka bisa membaca dan menyusun kalimat menggunakan kata yang menunjukkan keberadaan benda itu satu atau lebih dari satu yang tadi mereka sebutkan itu. Oke, buktinya apa Bu di buku? Buktinya ada di ya itu lembar evaluasi anak-anaknya ada. Oke, saya tertarik nih, kira-kira apa yang melandasi Bunia untuk mengubah metode penyampaian materi di kelas dari yang sebelumnya kan, yang sebelumnya Iya, terus akhirnya memutuskan iya, untuk ini. karena saya berpikir gini, wah kalau saya ngambil metode yang kelompok ini, mau tidak mau yang tidak aktif pun mereka ikut serta untuk ikut berpartisipasi dalam menjawab ataupun mencari kata apa sih yang dikerjakan dengan kelompoknya itu, berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing. Dan works ya, Iya. works berjalan banget, gitu ya. iya, banget, works Oke. banget. Terus kalau apa yang bisa digunakan sebagai data umpan balik nih untuk menentukan kesiapan murid-murid ini melanjutkan pembelajaran berikutnya atau ke pembelajaran yang lebih kompleks? Mungkin saya akan melihat hasil dari evaluasi dulu. Kalau evaluasinya mereka bagus, nah saya mungkin bisa langsung pindah ke materi yang baru. Tapi ketika mungkin lebih banyaknya yang evaluasinya kurang, berarti saya harus ada penghayaan lagi ya, kembali lagi ke materi yang tadi dibahas untuk kita penguatan pakai data ya, jadi datanya nanti akan datanya dianalisa dulu, periksa dulu, ya. baru nanti langkah selanjutnya Ya, apakah ini akan lanjut atau masih dengan materi yang sebelumnya. Oke. Kemudian saat melakukan refleksi capaian pembelajaran hari ini ya, indikator apa yang menunjukkan bahwa ketercapaian pembelajaran yang diharapkan itu tercapai? Melihat dari anak tadi membaca kalimat di depan, melihat mereka disuruh memilih kalimat mana yang menggunakan there is, mana yang menggunakan there are, itu sudah terlihat dari hasil mereka yang menunjukkan hasil kelompoknya masing-masing ke depan kelas tadi. Oke. Kemudian apa nih yang Bunia dapatkan dari percakapan kita yang sebentar ini nih? Yang saya dapatkan berarti apa ya? Pembelajaran itu untuk pembelajaran itu penting untuk anak-anak pahami, dan tujuan pembelajaran itu penting untuk kita capai ketika kita belajar, ketika kita mengajar anak-anak di kelas. Oke, saya setuju banget sama hal itu. Keren ya. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil barusan? Kalau saya tadi kan lebih menekankan ke yang itu, kompetensi membaca anak membaca bahasa Inggris. Kalau untuk Bunia sendiri kira-kira? Kalau saya mungkin nanti mencari metode-metode lain supaya anak lebih semangat lagi dalam belajarnya, anak lebih aktif lagi. Yang penting tuh anak lebih aktif aja. Oke, Bunia. Keren ya. Saya juga tadi kan sudah mengobservasi, sudah melihat langkah-langkah yang Bunia lakukan di kelas, dan saya mencatat juga gitu, ada hal-hal yang memang harapannya seperti yang Bunia harapkan gitu ya, ada perubahan bahwa anak-anak ini menjadi lebih paham, dan anak-anak yang awalnya tidak aktif juga menjadi aktif gitu ya. Kemudian saya juga melihat bahwa Bunia melakukan scaffolding gitu, jadi untuk beberapa kelompok Bunia memberikan bantuan, walaupun perlahan-lahan bantuan itu dikurangi, jadi nggak selamanya anak ini tergantung ke Bunia, tapi perlahan-lahan anak ini bisa belajar secara mandiri. Itu sudah keren, itu dipertahankan untuk scaffoldingnya.
dan kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya mungkin bisa kita bahas dan kita rencanakan lebih lanjut. Terima kasih Bu Nia untuk Sama-sama. pertemuan hari ini, luar biasa sekali, keren pokoknya. Tetap Alhamdulillah, tetap semangat dan Hmm. tetap menjadi guru hebat di mata anak-anak. Terima kasih Bu Nia. Amin. Sama-sama Bu Assalamualaikum Endang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.